Hai, panggilannya apa ya? Halo. Jangan Buat couples. Couples sudah biasa. Apa sih panggilannya? Pasangers. Buat apa? Pasangan. Buat yang mendengarkan. Ya, pasangers atau pasangis. Pasangers lebih bagus. Bisa jadi masih single ya kan? Mau belajar ini dulu gitu. Pasangers itu orang yang sedang berpasangan atau orang yang mencari pasangan. Enggak maksa. Dah, enggak perlu. Oke, hai pasangers. Enggak ah. Hai semua. Hai, kita balik lagi ke kelas Pranika Series. Ini udah episodenya yang ketiga. Uhuy. 3 apa 4? Yang keberapa ya? 3 dong. 3. Oke. Kamu mah Oke, di obrolan yang ketiga ini kita mau ngobrol tentang gambar diri. Gambar diri itu maksudnya tentang bagaimana kita secara pribadi menilai diri kita dan bagaimana juga kita dinilai oleh orang lain, dan juga bagaimana kita menilai pasangan kita. Tiga sudut pandang itulah ya. Itu topik yang mau kita bahas gambaran umumnya. Aku justru pengen mengingatkan lagi karena kan di episode yang pertama kita udah ngomongin soal kenapa sih sebenarnya mau nikah kayak gitu. Kita meng-highlight ada banyak alasan yang salah, ada banyak alasan di balik setiap keputusan untuk menikah. Selanjutnya di episode kedua kita juga bahas soal kenapa dia emangnya gitu. Gimana prosesnya sampai akhirnya kita milih orang itu untuk jadi pasangan kita, untuk menikah sama kita ke depannya. Nah, tentu itu nggak pernah lepas dari ya dua pribadi, wanita dan pria kayak gitu. Nah, makanya di episode yang ketiga ini kita mau bahas tentang dua orang itu yang terlibat dalam pernikahan. Kamu jangan ketawa, aku jadi ketawa kan. Oke. Sama lanjut. Background kita nggak pernah pakai background musik by the way. Ini udah jadi background kita untuk sore ini. Nice. Udah. Jadi that's why kita bahasnya di episode 3 ini tentang gimana kita harus mengenali diri kita sendiri dan gimana dari pengenalan tersebut muncul kedekatan sama pasangan kita kayak gitu. Oke. Obrolan ketiga, kenali gambar diri. Kita mau bahas soal dikenal dan mengenali. Silakan Ibu, headline-nya gimana? Hubungan itu nggak lepas dari dikenal dan mengenali. Kayak yang tadi aku bilang sama kamu gitu. Hubungan itu pastinya progres dari awal mula aku belajar untuk mengenali kamu gitu, dan aku mengizinkan diriku juga untuk terbuka dikenali sama kamu. Oh, berarti aku mengenali D, dia mengenali aku, tapi di saat bersamaan kita pun terbuka untuk saling dikenal. Yes, betul sekali. Karena di dalam hubungan ya yang kita lakukan basically that gitu. Oke. Kalau kamu? Lebih akan memperdalam lagi ya. Jadi dikenal dan mengenali itu nanti bukan cuma sekedar tampak luar, tapi dalamnya juga gitu. Betul. Tampak luar itu maksudnya misalnya dia suka potongan rambutnya yang kayak gimana. Kalau ceweknya sukanya ikatan rambut yang kayak gimana. Cewek dandanannya kayak gimana. Dia suka lipstick warna apa, suka warna apa. Kalau cowok ya pakainya lebih suka yang terang atau gelap, ceweknya kayak gimana, sampai kayak gitu loh, sampai ke bawah gitu. Itu perlu dikenali di awal, karena nanti itu akan berguna juga dipraktikkan dalam bahasa kasih. Sisanya tinggal isi kepala dan isi hatinya kan. Jadi dia pola pikirnya kayak gimana, karakternya kayak gimana. Terus kalau soal hati ya dia sukanya yang seperti apa, dia lebih senang kalau momen-momen seperti apa, itu perlu dikenali. Nah, proses pengenalan, dikenal dan mengenali ini itu sesuatu yang ada apa ya, hubungan komunikasi yang tanya jawab. Betul. Dan harus jadi catatan, kalaupun nggak ditanyakan, kalau itu penting buat kita, harus disampaikan. Benar. Gitu. Sejauh ini buat kita contohnya misalnya masalah mantan, masa lalu nggak jadi isu. Bukan jadi masalah.
kita berdua sama-sama sepakat kalau memang detailnya perlu kita tahu, kita akan tanya, tapi kalau nggak perlu ya udah cukup berhenti di situ gitu. Atau bisa jadi kadang-kadang ketika kamu menceritakan part-part tertentu dari masa lalumu, aku bisa aja menghentikan itu karena aku merasa aku nggak perlu tahu detail yang itu. Bukan karena I don't care, bukan karena aku tidak mau tahu, tapi karena aku merasa bahwa itu nggak ada faedahnya atau nggak ada nilai positifnya untuk aku tahu sekarang gitu. Kayak gitu sih. Oke. Terus dari dikenal dan mengenali itu yang perlu aku highlight kayak gini. Banyak orang dalam masa pencariannya mengenai pasangan selalu meng-highlight tentang sesuatu yang tampak di depan. Jadi sesuatu yang fisik gitu. Dari awal mula ketika orang nanya apa sih kriteria kamu, pasti selalu ngomongnya soal fisik. Jarang banget orang ngomongnya tentang aku pengen karakternya gini. Karena itu kan kedewasaan mental, kayak gitu kan. Kedewasaan mental, gimana masa lalu dia dengan keluarga, kayak gitu kan. Mental, sesuatu yang jiwa gitu levelnya. Padahal menurut aku itu sama pentingnya. Mengenali seseorang atau menginginkan seseorang secara fisik itu sama pentingnya dengan harus mengenali dia juga secara jiwa dan spirit. Gini. Ibu kan memang wanita anomali kan ya. Ibu nggak suka membahas hal-hal yang berbau sama fisik, penampilan dan segala macam. Bukan nggak suka, tapi maksudnya biasa aja lah. Harus setara gitu. Iya, tapi harus diakui kalau ibu itu nggak terlalu memperhatikan itu. Memperhatikan. Jadi kalau misalnya anggaplah penampilan, fisik, karakter, sifat, jiwanya segala macam dan spiritualnya, dia itu lebih fokus kalau misalnya semua itu nilai 10, fisik tuh nilai 7, nilai 8 gitu. Karena menurut aku ya memang setiap orang beda-beda sih ketertarikannya akan sesuatu. Tapi memang ya harus diakui, aku cenderung orang yang akan lebih tertarik pada kedewasaan mental dan spiritual seseorang dibandingkan fisik. Nah, berarti yang harus dijadikan dasar dalam hal dikenal dan mengenali adalah lebih ke nilai rata-rata. Fokus nilai rata-ratanya, misalnya fisik minimal 7 atau 8 gitu. Anggaplah 7 kita buat nilai rata-rata ya. Mental juga minimal 7, sifatnya 7, spiritualnya minimal 7 gitu. Jadi jangan sampai yang misalnya 1-10, misalnya aku pengen yang ganteng gitu, tapi nggak apa-apa lah dia ada karakternya yang di skip, tapi itu membuat nilai rata-ratanya jadi terlalu rendah gitu. Misalnya fisiknya 10, dia nggak terlalu memperhatikan yang karakternya yang pemarah, temperamen misal, dan itu nilainya jadi rendah banget, jadi 5 gitu. Tambah lagi satu lagi nggak terlalu memperhatikan, nggak apa-apa dia aku nggak terlalu peduli dia spiritualnya oke atau enggak gitu. Kalau terlalu rendah gitu loh. Itu juga harus diperhatikan gitu. Jadi jangan cuma enggak sepenuhnya yang dia lakuin, misalnya mentalnya bagus, terus spiritualnya bagus, fisiknya enggak terlalu dipikirin. Itu juga enggak 100% oke. Yep. Nilai rata-ratanya tetap harus dipikirin gitu. Jadi berarti harus ada nilai rata-rata dan ada nilai minimal. Jadi kayak sekolah ya. Nah, menurut kamu emangnya nilai rata-rata atau minimal itu dikembalikan ke individu masing-masing? Kembalian individu masing-masing dong. Preference mereka kan? Iya dong. Pilihan dong kan? Iya. Tapi jangan yang jeblok gitu. Itu kenapa perlu nilai minimal dan nilai rata-ratanya? Enggak, menurut aku even ketika kita ngomong jangan yang jeblok, itu artinya kita lagi mengeneralisasi sesuatu yang harusnya jadi opsi untuk siapapun. Bukan. Gini, pemikiran sederhananya gini. Buatku yang misalnya selebor, aku menerima gitu. Buat orang lain itu nilainya enggak. Nah itu kembali ke orangnya. Dia bisa melihat nilai-nilai yang lain yang lebih cocok untuk karakter dia, untuk masa depannya gitu. Jadi balik ke pribadi masing-masing soal dikenal dan mengenali ini. Yang paling standar lah misalnya, dia mengakui sendiri kalau meskipun kita sudah berpasangan sekarang, berkomitmen ke jenjang pernikahan, dia tetap punya pribadi cowok yang dikagumi gitu. Karena lewat pertimbangan fisik, mental, spiritual, dia oke. Itu kan yang kita obrolin secara terbuka kan. Tapi kan lewat prosesnya
pria itu tidak beruntung kan. Gitu. Yang beruntung kan aku gitu kan. Nah, itu harus jadi highlight juga gitu. Oke. Jadi proses dikenal dan mengenali ini jadi kayak apa ya? Banyak pilihan tapi pada akhirnya kan kembali ke pribadi masing-masing, Pribadi mau masing-masing. berkomitmen dengan siapa hubungannya gitu. Iya, menurut aku justru yang harus diselaraskan dari awal itu bukan menurut lu skornya untuk kita sebagai pasangan itu berapa? 7, 6, 5 atau berapa kayak gitu. Kayak 3 aspek kehidupan kita itu diskorinnya kayak apa. Menurut aku bukan kayak gitu. Justru kita harus nemukan seseorang yang sepakat mau dikenal dan mengenali. Berarti nggak terlalu peduli dia jeblok banget atau enggak. Standarnya menurut aku Balik bukan ke pribadi masing-masing. Iya. Jangan dimentahin dengan pendapat yang tadi dong. Bukan, maksudnya scoring itu penting when it comes to an individu. Aku Iya. sebagai individu punya scoring, oke gitu ya. Iya. Tapi ketika aku udah ngomonginnya dalam ranah pasangan, Mhm. mau nggak mau harus ada yang mau dikenal dan mengenali. Highlightnya adalah di maunya, mau dikenal dan mengenalinya, bukan di scoringnya. Karena Setelah itu kalau misalnya mau ada aku mau yang kayak gini, aku yang mau kayak gini, itu tahap kedua, prioritas iya dong, kedua. di dalam hubungan kan itu akhirnya muncul adjustment, muncul komunikasi di antara kita berdua mengenai hal itu, muncul pemulihan tertentu di aspek tertentu. Aku misalnya kamu prefer pakai baju yang terang gitu, ya akan muncul perubahan tertentu. Aku prefer ketika kamu ngomong tidak langsung dibantah tapi dengan cara kayak gini, harusnya muncul perubahan tertentu dari segala aspek gitu. Sama kayak ketika level spiritual, aku pengen dong punya pasangan yang kita bisa doa bareng gitu, ya muncul perubahan tertentu kayak gitu. Itu adjustment yang dilakukannya gitu kan. Tapi harus ada momen dimana kita berdua dengan sadar mau dan saling gitu. Kalau misalnya ada salah satu yang tidak mau dikenali gitu, atau tidak mau berusaha mengenal gitu, akan sulit gitu di dalam hubungan. Karena ya ini bukan tentang individu lagi yang scoring, tapi tentang mau dan saling nggak. Karena udah ngomongin 2 orang gitu. Cukup di sini? Ya, cukup. Oke, kita lanjut ke topik selanjutnya. Kita nggak bisa mencintai apa yang tidak kita kenal. Kita juga nggak bisa sepenuhnya dicintai kalau kita tidak sepenuhnya bisa dikenali. Maksudnya Ibu bagaimana? Ya itu highlightnya dari yang tadi. Kan selalu dibilang tuh, nggak kenal maka nggak sayang, kayak gitu. Aku pengen memperluas aja, nggak kenal maka nggak sayang itu berarti kalau aku pengen dikasihi atau pengen dicintai, ya aku harus mengizinkan diriku juga untuk sepenuhnya dikenali gitu. Karena seperti yang aku bilang ke kamu, aku hanya akan bisa mencintaimu sebanyak yang aku tahu tentang kamu. Aku hanya akan bisa menerima kamu sebanyak yang aku tahu tentang kamu. That's why semakin kita bertumbuh di dalam hubungan kita, aku butuh untuk selalu semakin mengenal kamu. Sebanyak itu aku mengenal, sebanyak itu aku akan menerimamu, sebanyak itu aku akan belajar mencintaimu, right? Iya. Dan di saat bersamaan juga gini, berarti kata kuncinya antara kenal dan cinta. Berarti di situ ada keterbukaan. Ya, betul. Nah, berarti yang aku tangkap barusan adalah ketika ada titik di mana ya berbeda halnya soal privacy, me time dan segala macam ya. Tapi ketika ada hal yang seharusnya diketahui oleh pasangan atau diketahui oleh kita berdua dan itu di-keep dengan maksud misalnya nggak mau tersinggung lah, nggak mau ada perpecahan dan segala macam. Iya, nggak pengen dia sakit hati, nggak pengen dia banyak lah. Nggak gitu. mau ribet, nggak mau diomelin dan segala macam. Itu potensi sebenarnya jadi ranah abu-abu. Di titik itu sudah kita nggak dicintai sebenarnya. Iya, jadi ranah abu-abu di mana kita tidak mengizinkan pasangan kita untuk mengenali kita dan untuk kemudian mencintai kita. Itu bahayanya menurut aku. Kadang-kadang orang mikirnya, aku justru nggak pengen ngomong karena aku nggak pengen menyakiti dia. Aku justru nggak pengen ngomong karena aku nggak pengen dia terluka akan hal ini, dia nggak bisa menerima akan hal ini gitu. Padahal sebenarnya pasangan yang harus justru dikasih ruang untuk dia tahu, untuk akhirnya dia belajar menerima orang itu dan untuk dia akhirnya mencintai orang itu. Berarti aku jadi punya pertanyaan. Berarti nggak boleh ada rahasia.
Nah, kalau kita udah ngomong rahasia, it's a strong word. Artinya, itu adalah sesuatu yang even kayak gini deh, even untuk jujur kepada diri kita sendiri sepenuhnya itu sulit masih. Jangankan untuk orang lain. That's why di sini yang mau kita highlight itu kita harus mengenali diri kita sendiri. That's why setelah kita mengenali diri kita sendiri, kita bisa memperkenalkan diri kita itu ke orang lain untuk mereka kenali, untuk mereka terima, untuk mereka kasihi dan cintai gitu. Oke. Berarti yang menjadi catatannya ketika misalnya kita dalam proses mengenal dan dikenal, bukan cuma dalam hal keterbukaan, Betul. tapi percaya. Benar. Ini bukan cuma tentang artinya aku harus jujur segala-galanya. Artinya kayak seseorang dituntut untuk terbuka seluruhnya. Enggak. Justru ketika pertama kali aku dapat materi ini itu mendobrak beberapa hal lah di dalam diriku gitu. Contoh. Aku jadi gitu. Oh iya. Kan kamu sendiri bilang kamu berasa bahwa dulu kamu udah cerita banyak banget dan kamu berasa bahwa kamu tahu banyak banget tentang diriku. Tapi setelah berjalan di dalam hubungan kita baru kamu bertahu kalau loh kok aku taunya dikit banget tentang orang ini kayak gitu kan. Padahal rasanya kayak udah tahu banyak kayak gitu. Yeah. Karena Ibu double agent. iya, karena aku merasa kalau berarti punya kemampuan yang seperti itu it's not always something good in relationship. Punya kemampuan seperti itu maksudnya? Untuk bikin orang merasa bahwa orang benar-benar kenal kita, sementara sebenarnya kita belum benar-benar mengenalkan diri kita yang sesungguhnya. Kata kuncinya bukan pada soal rasa, tapi kata kuncinya pada soal mengenal. Kenal. Kata kuncinya di situ. Jadi bukan aku merasa aku udah mengenal. Ya nggak kenal. Iya. Aku sudah kenal. Itu yang benar gitu. Iya. Tapi di saat bersamaan balik lagi ke poin yang tadi. Di sini kata kunci kedua adalah saling. Betul. Dimana ketika kita kenal, kita juga harus mengenalkan diri, gitu. Dan itu dibangun lewat komunikasi setiap hari. Rasa percaya. Iya, lewat. Kadang-kadang justru pengendalian diri. Kamu punya kemauan loh untuk menunggu aku, membuka diriku, membuka hatiku, membuka pemikiranku. Karena aku selalu terbiasa orang merasa bahwa pemikiranku aneh. Apa yang aku rasakan itu aneh dan kayak pemikiranku berbeda gitu kan sama orang-orang pada umumnya atau cewek-cewek pada umumnya gitu. That's why itu membatasiku untuk terbuka gitu. Tapi ketika kamu dengan sabar menunggu atau ketika aku ngasih tahu sesuatu yang aneh gitu, yang unik gitu, kamu kayak nggak langsung judge gitu. Kamu bisa aja bilang kalau aku nggak ngerti sih hal itu. Tapi itu sesuatu yang baru ya. Kayak gitu. Itu encourage me to be more open. Buat kalian yang dalam proses pengenalan kayak ngerasa, oh iya benar juga ya. Dalam proses pengenalan itu saling dan nggak cuma berhenti di apa yang dilihat oleh mata, di indera perasa, telinga, hidung kayak gitu. Tapi berada lebih dalam juga. Coba kalian ambil waktu apa pasangan atau ambil waktu sendiri kayak apakah orang yang kalian doakan atau pasangan kalian saat ini sudah benar-benar ada proses saling mengenal, dikenali dan mengenali gitu. Boleh kalian share di kolom komentar. Buat yang dengar di Spotify, kembali ke YouTube untuk masuk ke kolom komentar. Nggak, di Spotify nggak ada kolom komentar. Oh iya ya. Spotify, please upgrade yourself. Dan kalaupun misalnya kalian ada yang pengen share langsung sama kita, boleh silakan komen. Nanti biar bisa jadi bahan diskusi kita untuk season kedua. Kayaknya season kedua seru kalau semua materi ini kita bahas dengan couples atau pasangan yang mengalami tema-tema ini. Yang mengalaminya. Oke. Yang perlu aku highlight di sini, melanjuti dari apa yang kamu bilang, yang perlu ditekankan itu bukan ayo dong, aku udah mengenal kamu belum? Kamu udah terbuka belum sama aku? Bukan kayak gitu ya. Tapi yang perlu di-highlight adalah mengizinkan pasangan dan kita berkembang, terbuka pelan-pelan.
untuk hal tersebut. Kadang-kadang kan ada katanya fondasi dari sebuah hubungan itu adalah keterbukaan satu sama lain. That's why kamu harus jujur dalam segala hal sama aku. Kadang-kadang yang dituntut dari seseorang ke pasangannya itu hanya dia harus jujur dan terbuka dalam segala hal 24/7 gitu. 24 jam sehari dalam 1 minggu, 365 hari dalam setahun. Kayak gitu. Padahal yang di-highlight bukan itu gitu. Yang harus di-highlight itu kalau misalnya kejujuran, kita menuntut kejujuran itu justru menyakiti pasangan kita, ya jangan. Siapkan environment atau situasi di mana pasangan kita justru bisa terbuka dan willing untuk terbuka sama kita. Itu yang penting menurut aku. Kadang-kadang orang PR-nya tuh cuma meng-highlight tentang lu harus ngomong ke gua anything, kamu harus tidak lagi punya privacy, kamu harus membuka seluruh chatmu untuk aku lihat, kayak gitu. Aku boleh buka-buka HP-mu gitu. Iya, kayak gitu kan. Itu kayak gak make sense. Karena yang harus dilakukan justru kalau misalnya pasangan kita berasa bahwa dia aman untuk terbuka, dia oke aja untuk cerita apapun, ya dia akan cerita, dia akan terbuka. Mau cewek ataupun cowok, create environment-nya di mana pasangan kita bisa merasa aman untuk terbuka sama kita, jujur sama kita gitu. Ya. Rasa aman itu dibangun dari kebiasaan. Kebiasaan itu akan membawa rasa saling percaya, dan rasa percaya itu akan membawa atmosfer, lingkungan yang membuat kita mau untuk terbuka, mau untuk mengenali dan dikenal. Iya. Oke. Kayak agak-agak romantis, ada background hujan, beneran datang hujan. Iya, for bukan the first background time. bukan background yang dibuat dari editing. Oke. Iya. Lanjut. Yuk ceritain testimoni pribadi kita. Karena pacaran itu dirancang untuk menarik keluar karakter pasangan kita. Jadi untuk menarik keluar karakter pasangan, juga upaya untuk sungguh-sungguh mengenali pasangan. Kita harus sepakat dalam hal itu dulu. Pacaran itu bukan cuma tentang untuk exploring things yang sifatnya fisikal, tapi pacaran itu dirancang untuk narik keluar justru karakter pasangan kita, dan juga upaya untuk sungguh-sungguh mengenali pasangan kita kan. Nah, gimana sih kita satu sama lain bisa membantu pasangan kita untuk mengenali diri kita tanpa kita memanipulasi dia untuk menyukai kita? Kayak gimana cara kamu untuk memperkenalkan diri kamu kepadaku tanpa membuat-buat dirimu supaya aku tetap menyukaimu, atau supaya aku bertahan sama kamu, atau supaya kita tetap melanjutkan hubungan ini? How do you be more open genuinely? Just open. Karena nggak gampang kan? Gampang aja bagi kita karena apa ya? Manusia itu kan punya berlapis-lapis pemikiran, aspek kehidupan, masa lalu banyak kan? Kayak kan kamu nggak bisa membuka seribu-seribunya at the same time. You need to choose one by one first every single day, right? Proses sih menurutku. Nah, how? Gini. Lewat testimoni pribadi kita ya. Yes. Jadi pengenalan tahun 2019. Terus 2020 dijalani. Iya. Apa yang aku ceritain sekarang yang sudah begitu deep, gak mungkin aku ceritain dulu kan. Iya. Kayak hal yang privacy buatku, hal-hal yang konyol, pemikiran-pemikiran liar, kan pasti dimulai dari gunung esnya dulu gitu. Yes. Gitu. Orang kayak ngelihat, kan banyak orang kelihatannya ceria, orang yang kelihatannya kayak pendiam gitu, yang ternyata kelihatan ceria, dalamnya dia orangnya lebih dalam, lebih suka hal-hal yang deep talk kayak gitu-gitu, bukan hal yang dangkal gitu. Ada orang yang ternyata kelihatannya diam-diam aja gitu, tapi ternyata suka cerita-cerita receh misalnya. Itu kan lewat proses kan, bukan sesuatu yang didapatkan dari pengenalan sebulan 2 bulan gitu. Betul. Jadi setelah misalnya udah 6 bulan, setelah setahun, aku sebenarnya gini loh. Dari kemarin aku belum cerita kalau misalnya kita misalnya kalau aku apa ya, contohnya aku lah misalnya di depan banyak orang kayak cuawaan gitu, bercanda gitu. Sebenarnya senang juga kalau ngobrol lebih deep, kalau ngobrolnya
ngasal kayak gitu-gitu nggak seneng gitu. Orang kayak ngelihat kalau oh dari dulu kalau misalnya di sama teman-teman suka nongkrong, suka ke kafe gitu. Sebenarnya cuma untuk mewadahi teman-teman yang kayak nggak ada teman, kita kumpulin semuanya bareng, kita ngobrol panjang lebar di kafe dan habis itu pulang. Sebenarnya cuma untuk mewadahi aja gitu, karena melihat kebutuhan itu di teman-teman. Tapi kan sebenarnya seharian pun bisa duduk di kamar, menulis, ngerjain konten, buat video apapun itu, ngerjain kerjaan kantor gitu. Sebenarnya pun kan bisa kayak gitu. Nah itu kan dikenali lewat proses gitu. Jadi gimana caranya? Ya yang pasti dari awal dimulai dari mau terbuka gitu. Menurutku dimulai dari situ dan pelan-pelan prosesnya ada keterbukaan, ada kemauan untuk terbuka. Prosesnya saling mengenal itu berjalan. Lewat saling mengenal itu makin sayang, makin cinta. Dari situ akhirnya prosesnya kepercayaan makin besar. Dari rasa percaya makin besar, lebih besar lagi hal yang mau dibagikan. Komunikasi jadi makin dekat dan akhirnya atmosfernya terbentuk gitu. Itu dari aku. Sebenarnya aku pengen nanya langsung karena aku takut lupa. Gini, ketika proses pengenalan sudah berjalan, rasa terbuka udah ada, rasa percaya udah terbangun, saling menghormati, saling mencintai, segala macam. Ketika ada titik kita menemukan misalnya masalah lah, terluka lah, sedih lah, kecewa kayak gitu. Apakah akan menghancurkan semuanya itu atau cuma proses penyembuhan luka yang akan terus berjalan pengenalan kayak gimana? Itu aku belum ada gambaran. Karena sejauh ini ya kita bersyukur nggak ada gitu yang kayak kita yang gede berbeda pendapat sering mah kalau itu. Tapi kan nggak ada yang berantem dan segala macem gitu. Iya, justru aku kayak mau nanya gitu, dari penjabaran kamu yang menurut aku masih terlalu general itu gitu kan, ada nggak sih pernah kamu berasa bahwa kamu kan cenderung orangnya nggak ada tedeng aling-alingnya, nggak ada yang kayak terlalu menutup-nutupi, bukan tipe orang yang menutup-nutupi, nggak tipe orang yang terlalu private orangnya, beda sama aku kan, aku kebalikannya, aku tipe orang yang super menyeleksi apa sih yang aku omongin dan ke siapa aku ngomongin itu, gitu kan, lebih aku kan, kamu cenderung nggak kayak gitu, tapi ke pasangan kamu, ke aku gitu, ada nggak sih hal-hal yang kamu berasa dulunya agak berat kamu katakan dengan jujur? Dan ketika kamu katakan dengan jujur, respon aku enggak sebaik itu. Itulah mengapa kamu nahan itu untuk nggak bilang ke aku. Ada nggak momen-momen kayak gitu di dalam hubungan kita? Nggak ada. Silakan Ibu. Kalau aku, ini tema yang lumayan relate banget sama aku. Kalau ditanya gimana cara aku untuk bantu kamu, gitu, untuk mengenali aku tanpa memanipulasi kamu untuk menyukai aku, ya belajar pertama pelan-pelan untuk terbuka sama diriku. Jadi mengenali diriku dulu, terus pelan-pelan terbuka gitu. Aku sebenarnya sejujurnya nggak bisa melepaskan semua hal yang aku omongin sama kamu, interaksi kita selama ini dari respon kamu ke aku. Kalau misalnya kamu merespon dengan judgmental, atau kamu meresponnya dengan apaan sih lu aneh banget, misalnya kayak gitu duluan, untuk orang yang udah berasa mau dia aneh kayak gitu, aku akan jauh lebih tertutup lagi gitu, aku akan sulit untuk terbuka kayak gitu. Ketika akhirnya aku tahu, oh iya ya, justru ketika di dalam masa persiapan kita menuju pernikahan inilah momen-momen dimana aku harusnya terbuka gitu. Aku harusnya ngasih tahu pemikiran-pemikiran aku, either kamu terima atau enggak, either kamu mengerti apa enggak, at least aku menyampaikan bahwa aku itu adalah this kind of person gitu. Itu akan juga memberi peluang ke kamu untuk kamu mengelaborate di kepala kamu gimana caranya supaya kamu bisa match sama wanita ini, dan supaya kamu bisa menerimanya, dan supaya kedepannya kamu bisa mengasihinya kayak gitu kan. Kalau kayak gimana cara aku bantu kamu, hal pertama yang aku harus lakukan setelah kenal diriku sendiri adalah menyukai aku, kayak menerima diriku apa adanya gitu, terlepas dari kelebihan sama kekurangannya aku. Single plus single. Apa yang Anda maksud dengan single plus single? Single plus single.
ada banyak orang meng-highlight ketika kita ngomongin soal singleness itu melulu tentang satu orang yang utuh kan kita bilang ya. Single itu adalah seorang yang utuh bertemu dengan seorang yang utuh yang lainnya. Tapi kadang-kadang kata utuh itu sering disandingkan dengan kata sempurna. Itu bukan berarti satu wanita punya seluruh atribut yang akan disukai oleh seorang pria bertemu dengan seorang pria yang punya 1001 atribut yang akan disukai seorang wanita, lalu hubungan tersebut akan lancar jaya. Enggak kayak gitu. Single plus single itu meaning masing-masing pribadinya utuh, menerima dirinya apa adanya, meaning punya kelebihan, punya kekurangan, dan mengizinkan untuk kelebihan dan kekurangannya itu juga diketahui dan dilengkapi sama pasangannya, kayak gitu. Itulah tadi lanjutan dari mengenal dan dikenal. Yes. Oke. Pernikahan yang baik didasarkan oleh rasa hormat. Oke. Pernikahan yang baik didasarkan oleh rasa hormat terhadap diri sendiri, terhadap pasangan, maka pengenalan diri sangat penting. Jadi judul besar kita adalah kenali gambar diri Anda. Kalau kita sudah kenal gambar diri kita, akan ada masa kita proses saling mengenal dengan pasangan. Yeah. Lewat kita sudah punya dasar yang tepat mengenali diri sendiri, barulah itu bisa jadi pondasi untuk proses saling mengenal dengan pasangan, saling menghormati, saling menyayangi, kayak gitu. Iya. Kadang-kadang kita berpikir ketika kita membangun hubungan sebagai pasangan gitu, apalagi ketika kita merencanakan menuju pernikahan, kita berpikir bahwa pasangan kita ini adalah apa ya, kayak milik kita sepenuhnya. Lantas kalau dia udah jadi milik kita pas sepenuhnya, kita merasa bahwa kita sudah mengenali dia sepenuhnya. Akan cenderung berkurang rasa hormatnya sama pasangan kita kalau kita nggak punya rasa hormat juga sama diri kita. Apa ya? Kalau kamu pengen diberi, maka jadilah orang yang mau memberi. Kalau kamu pengen punya teman, maka jadilah teman terlebih dahulu untuk orang lain. Kalau kamu pengen dihormati oleh pasanganmu, maka belajarlah untuk menghormati dirimu sendiri lebih dulu, kayak gitu. Menurut aku, ketidakmampuan kita untuk menghormati diri sendiri itu lahir dari ketidakmampuan kita mengenali gambar diri kita yang utuh. Menurut aku kayak gitu. That's why penting banget mengenali gambar diri, karena dengan kayak gitu kita akan menghormati diri kita sendiri, dan dengan kayak gitu juga kita akan mampu untuk mengenali gambar diri pasangan kita dan menghormati dia. Gara-gara ngobrol gini, menyadari nggak sebenarnya banyak akhirnya diksi-diksi. Apa itu diksi? Diksi-diksi itu kayak kata-kata. Quote. Istilah-istilah. Siap. Banyak sekali istilah-istilah di lingkungan kita sehari-hari, khususnya dalam film, dalam lagu yang kita dengar setiap hari, yang bisa dibilang gak memenuhi nilai-nilai gitu. Contohnya? Separuh jiwa, kau sepenuhnya milikku, cinta mati, cinta buta, gitu-gitu. Sebenarnya banyak nilai-nilai dari obrolan kita ini, dari apa yang kita dapat dari pasangan lain, bukan cuma sebatas dari apa yang kita obrolin lah gitu. Sebenarnya banyak nilai-nilai yang belum terbentuk dengan baik dan disebarkan ke masyarakat, khususnya ke anak muda gitu. Yes. Dan akhirnya menjadi pemikiran jadi generasi jadi zaman kebiasaan now gitu. Makanya aku barusan gara-gara gitu kayak suatu saat kayaknya kita bisa buat juga kayak kompetisi menulis lagu, menulis lirik, menulis puisi dari mereka mendengar podcast ini, dari situlah dasar mereka untuk membuat gitu. Wow, yay. Aku berpikirnya gitu, tapi itu salah satu langkah nyata lah. Cuma garis besarnya gitu, kita pun menyadari itu gitu, bahwa istilah-istilah itu nggak sepenuhnya benar gitu. Kayak aku nggak bisa hidup tanpamu, kaulah hidup dan matiku. Iya. Itu kan cuma yang sejauh yang aku ingat ya, bahwa sebenarnya itu istilah yang diwariskan gitu, dimana orang dulu sebenarnya pengen menunjukkan
betapa besarnya sayangnya sampai dia bilang ke entah siapapun, entah melihat pasangannya, orang tuanya, siapapun, kayak kaulah hidup dan matiku gitu, kayak Kalau belahan jiwaku. hidup-hidup juga gitu meskipun udah putus. Bukan, sebelum ketemu orang itu dia hidup. Ya kan? Emang baru hidup ketika ketemu. Iya juga ya. Begitu. Lanjut. Selanjutnya testimoni pribadi kita juga. Ceritakan salah satu permasalahan mengenai gambar diri yang buruk dan dampaknya kepada pasanganmu. Contohnya, misalnya takut gagal, perasaan yang tidak boleh melakukan kesalahan, atau takut tertolak, perasaan nggak diterima, atau takut dihukum, perasaan bersalah, atau rasa malu dan tidak berharga. Ya, mereka kan bisa baca itu. Oh ya, yang di ya kalau di YouTube pada bisa baca, di Spotify nggak bisa baca. Pardon. Tanda-tanda yang bisa dilihat dari takut gagal, aku pun mengalami itu kan. Jadi misalnya gambaran besarnya adalah aku nggak mau hubungan ini gagal, itu yang pertama. Iya. Yang kedua, kalau misalnya aku lagi ngerjain sesuatu dan dia tahu aku ngerjain itu, aku juga nggak mau gagal, gitu. Aku pernah mengalami masa-masa itu. Itu bisa jadi contoh. Jadi kayak takut gagal itu bukan semata-mata sebenarnya takut digagalnya sebenarnya, bukan. Tapi lebih ke karena nanti gagal, takut membuat orang-orang yang percaya sama aku, khususnya pasanganku, kecewa. Takut membuat orang-orang yang sayang sama aku jadi kayak merasa kasihan, gitu-gitu. Itu sebenarnya yang melatar belakangi, bukan cuma semata-mata ditakut gagalnya. Kalau aku ngomongin takut gagal, aku cenderung yang tipenya perfeksionis. Aku sulit berjalan dari possibility 75% banding 25%. Atau bahkan 85% banding 15%. Oh iya, itu takut gagal juga ya? Itu takut gagal. That's why aku prefer all or nothing. Gitu, aku tipe merdeka atau mati. Iya, merdeka atau mati, siap. Iya, kayak aku sulit mengizinkan diriku untuk melakukan kesalahan, bukan karena aku takut dinilai orang lain demikian, tapi aku punya standar itu untuk diriku sendiri. Jadi diriku akan mendakwa diriku, bukan orang lain. Kayak gitu. Aku punya ketakutan kayak gitu. Sebenarnya kita punya sama ya. Takut gagal, cuma dalam kasus yang berbeda. Oke. Takut tertolak. Aku kurang lebih mengalami ini juga. Takut tertolak itu lebih ke arah aku nggak diterima atau nggak bisa menyenangkan orang lain, nggak bisa membuat orang lain puas, kayak gitu-gitu. Ya, aku pun mengalami itu. Ya, proses lah. Takut gagal itu ya pelan-pelan lagi diproses gitu. Meskipun sekarang apalagi di masa pandemi mengalami kegagalan ya dengan usaha, dengan proyek-proyek yang ada gitu. Tertolak juga pun mengalami itu gitu kan. Justru menurut aku kamu kenapa diproses? Maksudnya kita baru masuk ke dalam kelas pranikah itu di kelas ketiga kita baru ngerti kebenaran ini kan. Tapi ternyata di awal mula ketika kita mau menjalin hubungan, sebelum kita menjalin hubungan justru kamu lagi diproses tentang ini gitu. Tentang takut tertolak, tentang perasaan gak diterima gitu. Orang yang takut tertolak justru ditolak 2 kali gitu. Karena kala itu pun aku menolaknya atau say no-nya justru ketika aku melihat ini gitu. Aku melihat bahwa kamu orang yang cenderung menyenangkan orang lain gitu. Aku pikir akan sulit orang yang terus mau menyenangkan orang lain dengan harga berapapun ini untuk menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Dan aku akan sulit untuk sayang sama orang yang nggak menunjukkan diri dia yang sebenarnya. Kayak gitu aku mikirnya. Iya, tapi harus disadari gini. Buat awal sampai Aida menemukan titik percaya, titik dihormati, titik disayangi, siapapun ya, khususnya laki-laki sih, akan kesulitan untuk menunjukkan sisi lemahnya. Betul. Menurutku gitu, karena itu pridenya kan. Oh, astaga, pride geng, pride. Takut tertolak itu kita bisa highlight banyak hal. Contoh menyenangkan orang lain, takut dikritik,
menghindari penolakan, bicaranya yang orang-orang yang berlebihan supaya diterima gitu-gitu kan, ingin dipuji, mengejar gelar, status, jabatan, berusaha untuk menjadi sesuatu atau meniru orang-orang yang disukai, meniru orang terkenal, idolanya gitu-gitu supaya dia terlihat sempurna gitu, terlihat baik. Jadi didasari oleh rasa dari takut tertolak. Tapi sebenarnya harus disadari sebenarnya penolakan itu bukan sebuah dosa gitu loh. That's why itu yang aku terus-terusan highlight. Cuma memang gak enak kalau ditolak. Bener. Itu harus diakui gitu. Lah sama dong, aku nggak enak kalau gagal. Iya, makanya untuk gagal, tertolak kayak gitu-gitu, soal takut dihukum, merasa malu, nggak berharga, nggak dinilai baik kayak gitu-gitu, sebenarnya itu didasari dari kenapa orang nggak suka itu, ya karena nggak enak emang. Iya. Kalau aku prosesnya justru yang nomor 1, aku takut gagal. Aku tuh punya perasaan nggak boleh melakukan kesalahan. That's why aku sulit banget say yes sama kamu. Karena aku berasa, oh enggak, ini masih 70. Masih bisa lebih tinggi lagi dari ini. Kayak gitu rasanya. Ya. Buat teman-teman. Bukan kualitas kamu ya yang 70. Tapi kayak, apa ya, kayak ada perasaan, aku ngeri bahwa aku belum menemukan yang terbaik. Jangan-jangan nanti di depan sana akan ada lagi. Jangan-jangan kayak gitu. Karena mengejar kesempurnaan tipenya kayak gitu. Itu bikin aku takut melakukan kesalahan. Baru tahu loh ini saya, Bu. Iya. Aku udah pernah bilang. Maksudnya aku cerita kan di yang spoiler. Aku skip kayaknya, skip. Itu aku udah pernah bilang bahwa penolakan yang kedua itu enggak majority karena kamu, tapi karena aku encounter diriku yang ini takut gagal. Gambaran ya buat teman-teman biar ada gambaran juga buat pasangers yang mendengarkan. Di video sebelumnya kami sudah kurang lebih jelasin proses kami kenapa sampai ke sini. Jadi saya ceritanya 2 kali kena tiang. Kok kena tiang? Nggak gol. Hampir tapi nggak gol. Iya. Wing gitu. Mental. Iya. 2 kali dapat penolakan. Jadi buat cowok ya kayak kemarin aku cerita sama Emmanuel juga, setelah kalian sudah menonton episode sebelumnya kemarin, kebanyakan cowok yang mendengar ceritaku juga bilang akan ya pergi aja, masih ada cewek lain gitu melakukan kayak gitu. Dan buat cowok selain berhubungan sama pridenya itu ada hubungannya juga sama ya takut gagal, takut ditolak gitu. Bukan, nah ini juga jadi pasti jadi highlightnya, jadi gambaran besarnya bahwa kadang cowok ketika ditolak itu bukan semata-mata karena sakit, malu kayak gitu, tapi karena merasa gambar dirinya tercoreng. Iya. Merasa dia jadi jelek dilihat orang. Betul. Merasa dia jadi jelek di teman-temannya, khususnya ke wanita itu gitu. Tapi nggak begini, bentar. Selain kita ngomongin orang lain antara cowok dan cewek itu, lebihnya itu lebih ke arah dia akan dinilai rendah oleh si lawan jenis itu, si cewek itu, karena dia tidak diterima gitu. Nggak tahu ya obrolan di cewek-cewek kayak gimana gitu, tapi yang sejauh ini aku kalau misalnya ngobrol sama cowok tuh ada obrolan kasar ya kayak bekas gua tuh gitu. Misalnya ada temennya yang misalnya lebih ganteng, lebih baik dari dia gitu sama cowok, jadian sama cewek, seseorang cewek yang kayak dia pernah tolak kayak gitu, dia pernah putusin, jadi dianggap rendah gitu loh. Nah, rasa itu menurutku yang termanifestasi ke si cowoknya ketika mendapat penolakan. Karena isu-isu, obrolan yang dia dapat, yang dia dengar selama ini mengarahkan dia ke perasaan itu. Oke, kalau dari sisi aku ya kayak ngomongin soal apa perasaan nggak boleh ngelakuin kesalahan. Kalau aku kan highlightnya lebih ke situ. Ketika kamu ngomong dan lantas aku say no untuk kedua kalinya, aku kan udah bilang itu udah lebih ke aku punya pertimbangan pribadi dan nggak sepenuhnya konfirmasi pribadi doang, tapi ada pertimbangan lainnya secara pribadi kayak gitu. Banyak orang lebih berpikir, maksudnya ketika penolakan terjadi gitu, apalagi yang aku udah considering kayak kamu gitu, ketika penolakan itu terjadi,
orang kadang-kadang berasa resikonya itu hanya ada di prianya ketika ditolak. Itu salah loh. Sebenarnya resikonya ada di aku juga. Karena aku takut gagal, aku akan gini, aduh pertimbanganku udah bener gak ya? Gimana kalau misalnya gak ada lagi yang lebih baik di depan sana? Dia ini udah yang paling baik yang bisa aku dapetin. Iya juga ya. Gimana kalau misalnya kita kan balik lagi jadi temen waktu itu kan, jadi biasa aja, udah sohib lagi gitu kan. Gimana kalau along the way akhirnya you find another person, and I think ketika masa kamu menemukan orang lain itu, aku baru sadar bahwa he is good and I want him. Gimana kalau kayak gitu? Aku nggak bisa lihat masa depan, ya kan? Jadi aku tahu aku punya resiko itu gitu. Jadi resikonya bukan cuma kamu yang ditolak, tapi aku yang melewatkan atau melakukan kesalahan. Itu aku kayak gitu. Ini informasi bagus buat pasangers di luar sana, khususnya buat cowok-cowok. Aku pun baru menyadari kalau dia begitu. Gitu. Buat kita cowok-cowok, ketika misalnya kita menyatakan perasaan kita ke lawan jenis, sejauh yang kita lihat resikonya tuh adalah buat cowok menang milih, buat cewek menang nolak gitu. Padahal sebenarnya enggak. Itu cuma hasil akhirnya yang kita lihat gitu. Makanya menurut aku di dalam proses pengenalan pria dan wanita menuju komitmen itu nggak perlu dibesar-besarkan, nggak perlu di-highlightnya, diterima atau tidaknya. Walaupun memang kunci komitmen itu adalah setelah diterima atau ditolak. Iya, tapi nggak perlu di-highlight di situnya. Nah itu balik lagi ke omongan kita yang tadi yang bilang bahwa nilai-nilai yang kita tahu selama ini ngajarinnya kayak gitu. That's right. Kita kenapa pengen punya momen-momen kayak gini, dimana kita share pemikiran kita. Kita nggak bilang bahwa pemikiran kita ini udah sepenuhnya benar, tapi lewat momen inilah aku pengen ngasih tahu apa yang aku rasain, apa yang aku pengen kenal juga apa yang kamu rasain, dan hopefully apa yang kita rasain dan pikirkan ini juga bisa menguatkan orang-orang di luar sana, atau ngasih pelajaran buat orang di luar sana, atau ngasih pandangan baru. Kita nggak bilang bahwa semua yang kita omongin ini harus diterima karena itu kebenaran, nope. Tapi apa yang kita bagikan ini mungkin bisa membantu teman-teman discover what you feel, what you think, and ya evaluasi apa yang sudah kamu alami, baik untuk diri kamu pribadi ataupun sama pasanganmu. Ya, setuju. Kita skip yang bagian-bagian lainnya, kita bisa bahas itu di season-season selanjutnya. Oke. Harga diri saya adalah penampilan saya plus apa kata orang atau pribadi saya dan apa kata Tuhan. Jadi kita harus memilih dan menentukan harga diri kita itu ditentukan oleh apa. Karena gimana pun kamu akan memperkenalkan dirimu loh. Ini bukan kamu akan memperkenalkan orang lain. Yang akan kamu perkenalkan adalah dirimu. That's why kamu harus divine. Kamu mau dikenalinya dari apa? Dari penampilan kamu dan apa kata orang tentang kamu. Berarti kamu harus mengusahakan kamu orang yang cantik, ganteng, merawat diri. Dan apa kata orang? Yaitu apa status kamu, pendidikan kamu, latar belakang keluargamu, dan lain sebagainya. Atau apa pribadi kamu, kayak gimana pribadi kamu, dan apa kata Tuhan. Artinya yang harus kamu highlight adalah ya karakter kamu. The best thing yang ketika diolah terus menerus justru jadi lebih baik. Karakter itu menurut aku kayak wine. Makin yang makin lama justru makin bagus, mantap. Dan apa kata Tuhan tentang kamu gitu. Ini menurut aku pilihan untuk setiap orang, dan kita nggak bisa memaksakan menurut aku. Jadi you need to divine. Harga diri kamu itu ditentukan oleh apa. Dan seperti itulah kamu akan dinilai oleh pasanganmu atau oleh orang yang pengen menjadikan kamu pasangan. Menurut aku gitu. Gini. Belum jelas sepenuhnya sih soal penampilan saya dan apa kata orang. Itu oke lah, orang udah ngerti gitu. Soal pribadi tadi udah disebutin soal karakter.
Tapi soal apa kata Tuhan itu perlu di-highlight. Dari awal kan kita sudah membuat gambarannya adalah dari Adam dan Hawa. Iya. Di mana Tuhan sudah jelas-jelas menciptakan Adam sebagai pribadi yang serupa dan segambar dengan Tuhan, dengan Allah gitu. Iya. Dan selanjutnya setelah itu dari tulang rusuknya Adam ada Dibangun. Hawa gitu. Jadi bagaimana karakternya mereka, bagaimana mereka diciptakan, bagaimana sejarah mereka ditulis dalam kitab suci, seharusnya seperti itulah gitu. Nah, itu yang jadi gambaran, kebenarannya harus seperti itu. Jadi bukan dilandaskan apa kata orang dan bagaimana dari si penampilan, tapi harus menjadi catatan, bukan berarti penampilan diri sendiri dan apa yang dikatakan orang jadi tidak dipedulikan. Yes. Gitu. Betul. Iya, itu perlu di-highlight. Betul. Yang aku mau tambahin kayak gini. Sama seperti kita menginvestasikan waktu, tenaga, pemikiran untuk penampilan kita dan untuk membangun karakter kita di depan orang, sama seperti itu menurut aku yang perlu kita investasikan untuk membangun karakter kita secara pribadi dan apa kata Tuhan, untuk mengenal apa kata Tuhan. Menurut aku harus seimbang kayak gitu. Kadang kita terlalu meng-highlight, menginvestasikan waktu, tenaga, dan perhatian untuk hal-hal yang lahiriah tanpa kita membangun sesuatu yang sifatnya kekal dalam diri kita. Kayak gitu. Padahal kalau kita ngomongin yang namanya pernikahan, itu nggak ngomong tentang sehari 2 hari, tapi ngomong sampai maut memisahkan gitu kan. It takes a long time. Jadi sembari kita merawat penampilan kita dan membangun citra diri kita di depan orang, seperti itulah sebenarnya kita harus membangun kepribadian kita, karakter kita, dan mengenal apa kata Tuhan tentang kita. Begitu. Cukup? Cukup. Begitu dulu. Siapa namanya? Pasangers di luar sana. Berharap dengan obrolan kita mengenai gambar diri ini, kalian punya gambar diri yang baru, yang lebih baik. Karena kita pun pas mendengarkan ini, oh iya ya, bagian ini salah, bagian ini salah, pola pikir ini salah, sikap hati yang kayak gini salah, kebiasaan yang kayak gini ternyata salah gitu. Karena pada akhirnya bukan soal pandangan manusia gitu. Misalnya kita melihat sesuatu yang baik, A melihat sesuatu yang baik ketika dia ngomong sama keluarganya, dia pasti akan disupport. Sedangkan kita ngelihat si B adalah jelek gitu. Kita di keluarga kita akan melihat itu sebagai sesuatu yang jelek. Tapi di keluarga si B, dia memandang apa yang dia lakukan baik, keluarganya akan memandang dia baik. Sedangkan si B yang lakukan si A salah gitu. Di keluarga dia akan memandang apa yang lakukan si A itu salah. Jadi ada sudut pandang manusia yang saling menyalahkan gitu. Tapi kalau semuanya kita landaskan pada nilai yang benar, bukan semata-mata apa yang dilihat manusia, apa yang dilihat oleh Tuhan, Allah sebagai pribadi, ya semuanya akan tetap baik. Yes. Gitu. Oke. Begitu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Bye.